Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang pecahan senilai. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, materi kali ini adalah tentang pecahan senilai. Sebelumnya, kamu jangan lupa ya, kamu tulis di buku catatan, karena buku catatan itu sangat penting. Dalam pecahan senilai, ada sifat atau rumus dua aturan. Aturan pertama, untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A per B. A per B, pecahan begini ya. Yang A ini yang atas sebagai pembilang, yang B ini yang bawah sebagai penyebut. Di mana B tidak boleh sama dengan 0. Ya, artinya penyebutnya tidak boleh 0. Digunakan sifat-sifat berikut. Nah, A per B untuk pecahan senilai diperbesar, maka dia dikali. A per B dikali M dikali M. Artinya apa? Ketika A-nya dikali M, maka B-nya juga harus dikali M. Jadi harus sama itu ya. Jadi pembilang dan penyebutnya perkaliannya harus sama. Gitu ya. Itu kalau angkanya ingin diperbesar. Atau A per B sama dengan A per B dibagi N atau dibagi N, gitu ya. Maksudnya begini nak, ini kalau dibagi tandanya diperkecil. Angka kalau dibagi itu jadi kecil ya nak ya. Jadi ketika pembilangnya dibagi N, maka penyebutnya juga harus dibagi N. Jadi nggak boleh nggak sama, aturannya harus sama. Dengan M dan N tidak sama dengan 0. Yang penting M-nya nggak boleh 0, N-nya nggak boleh 0. Itu aturan pertama. Aturan kedua, pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara menyederhanakan pecahan. A per B, A per B, FPB dari A dan B. Jadi A per B ini dibagi, kalau ingin diperkecil, kalau ingin disederhanakan, FPB dari A sama B. Ya, FPB-nya apa? Dengan B tidak sama dengan 0. Untuk lebih memahaminya dan lebih mengerti, mari kita simak dan perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1. Tentukan dua pecahan yang senilai dengan 3/5. Ya, sesuai dengan aturan sifat nomor 1 bahwa pecahan dikatakan senilai bisa dikali kalau ingin diperbesar, bisa dibagi kalau ingin diperkecil. Kita lihat pecahannya. 3/5 ini adalah angka yang kecil ya, ya, yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kalau sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi, maka kamu perbesar dengan cara mengalihkan. Ya, terserah kamu mau kalikan berapa. Yang penting syaratnya pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Kita lihat 3/5. Saya mau kalikan dengan 2. Kalau pembilangnya dikalikan dengan 2, maka penyebutnya juga dengan 2. Sehingga 3 kali 2 adalah 6, 5 kali 2 adalah 10. Nah, ini senilai. 3/5 senilai dengan 6/10. Yang kedua, misalkan saya mau sederhanakan, kalikan lagi 3/5 dengan 3 misalkan. Ya, sehingga harus sama tuh. Kalau dengan 3 maka pembilangnya, penyebutnya juga harus dengan 3. 3 kali 3 9. 5 kali 3 15. Gitu ya, ya. Maka bahwa 3/5 itu senilai dengan berapa? Dengan 6/10. Ya. Dengan berapa? Dengan 9/15. Gitu ya. Itu maksudnya dengan kalau senilai. Sekarang soal nomor 2. Nyatakan 40 menit dari 1 jam sebagai bentuk pecahan. Ya sudah, 1 menit itu berapa? 1 jam itu berapa menit? 1 jam adalah 60 menit. 1 jam 60 menit. Nyatakan 40 menit, berarti 40 ya menit dari 1 jam. 1 jamnya itu kan 60 menit, nah. 60 menit. Saya coret ya menitnya ya. Nah, kalau ada 0 dengan 0 seperti ini, nah, kamu bisa langsung coret, nah. Kalau 0 ya. Sehingga hasilnya adalah 4/6. Nah, ini 4/6. 4/6 ini belum selesai, harus kamu sederhanakan dahulu. Ya, harus kamu sederhanakan dahulu. Bagaimana cara menyederhanakannya? Sama dengan senilai tadi. Kalau ini masih bisa diperkecil, maka bagi. Ya, nah ya. Disederhanakan dengan cara membagi. Saya mau bagi berapa? Saya mau bagi 2 misalkan.
Hasilnya berapa jadi? 4 dibagi 2, 2 ya. 6 bagi 2 berapa? 3. Hasilnya 2/3. Gitu ya nak. Kita ke contoh soal nomor 3 sekarang. Contoh nomor 3. Tentukan dua pecahan yang senilai dengan pecahan 4/7. Gitu nah ya. Nah, lihat 4/7 tersebut. 4/7 di sini tidak bisa diperkecil lagi kan ya. Kalau tidak bisa diperkecil lagi, perbesar ya nak. Perbesar 4/7. Saya mau kali angka 8. Boleh. Yang penting kalau dikali angka 8 pembilangnya, maka penyebutnya juga harus dikali 8. 4 kali 8 32. 7 kali 8 56. Ya. Atau yang lain lagi 4/7. Dikali berapa? Saya mau kali 15. Boleh. Pembilangan kali 15, maka penyebutnya juga harus kali 15. 4 kali 15 60. 7 kali 15 105. Sehingga 4/7 ini senilai dengan 32/5 6 dengan 60/105 gitu ya, senilai dengan 4/7. Nomor 4. Tentukan bentuk yang paling sederhana dari pecahan-pecahan berikut. Yang A 42/96, yang B 210/350. Jadi disederhanakan nak, diperkecil ya nak ya. Ya sama juga dengan senilai. Ini kan angkanya besar, maka kita harus sederhanakan, maka kita harus kecilkan. Nah harus dibagi, karena angka kalau dibagi itu kecil. Tapi baginya bagi berapa pak? Kan pertanyaannya begitu ya nak ya. Maka pertanyaannya kamu harus menggunakan FPB dari 42 dan 96. FPB-nya itu berapa? Ya, coba kita cari FPB-nya. FPB 42 dan 96. 42 dan 96. 42. Itu ya. 42 bagi 2 21, 21 bagi 3 7. Sekarang 96. Berapa FPB-nya? Gitu ya. 42 faktor ini ya, 2, 3, 7 ya. Berarti 2 kali 3 kali 7. 96 itu 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya pangkat 5 dikali 3. Maka FPB-nya ya, FPB-nya cari angka yang sama. Angka yang sama 2 pangkat 5. Ya. 2 pangkat 5. Pangkatnya yang kecil. Ini mana? 2 ya? 2 dikali angka yang sama lagi 3. Pangkat yang kecil sama-sama ya 3. Sehingga FPB-nya kalau 7 nggak bisa karena kan nggak ada angka yang sama ya. Sehingga FPB-nya adalah 6. Maka ini 42/96 dibagi 6. 42 dibagi 6 adalah 7. 96 bagi 6 adalah 16. Itu caranya nak. Sekarang 210/350. Kalau begini enak nih, kalau ada 0 nih kamu coret aja dulu. Lebih mudah ya nak. Jadi 21/35. FPB-nya berapa? Langsung aja. FPB-nya berapa? 7. FPB-nya 7. 21 dibagi 7 adalah 3. 35 bagi 7 adalah 5. 3/5. Gitu ya nak ya. Jadi kita menggunakan FPB. Sekarang kita ke materi selanjutnya nak. Sekarang membandingkan dua pecahan. Ya nak. Kalau membandingkan dua pecahan itu hubungannya berarti lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan ya. Contoh, tentukan hubungan antara pasangan-pasangan pecahan berikut. Ya sudah, apa hubungannya? Apakah lebih kecil ataukah lebih besar? Ya nak ya, gitu ya. Gampang. Ingat nih, jangan sampai salah naruh angka. Yang atas dulu yang depan. Atas pembilang dikali penyebut yang bawah. Berarti 2 kali 7 ya nak. 2 kali 7. Terus yang ini, pembilang yang belakang sekarang. Dikali penyebut yang bawah. Yang depan ya. Yaitu 3 kali 3. Jangan sampai ketukar salah naruh loh. Kalau kamu salah tempat, 2 kali 7-nya di sini salah nanti ngitungnya ya. Jadi 2 kali 7 tulisnya di depan. 3 kali 3 tulisnya di belakang. Jadi yang depan 2 kali 7 ya. Pembilang yang depan dikali dengan penyebut yang kedua. Taruh di depan. Yang kedua, pembilang yang kedua dikali dengan penyebut yang pertama, taruh di belakang.
2 kali 7 berapa nak? 14 ya nak? 3 kali 3 berapa? 9. Sudah ada hubungannya. Bahwa 14 itu, lihat depannya, 14 itu lebih apa? Lebih besar ya, lebih besar daripada 9. Gitu ya nak? Sudah belajar ya, lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan ya di bilangan bulat. Sama ini juga sekarang, 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8 ya nak? Yang ini 3 kali 7. 3 kali 7 berapa? 21. 8, lihat depannya. 8 lebih apa? Dengan 21. 8 lebih kecil ya nak ya. 8 lebih kecil dari 21. Gitu ya nak. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya lagi. Nah, contoh 2. Susunlah deretan pecahan 5/8, 1, 7/12 dalam urutan naik ya. Dalam urutan naik atau dari kecil ke besar. Jadi jawab ya. Ada 5/8, ada 1, ada 7/12. Ya, gitu ya. Gimana caranya? Caranya kamu harus menggunakan apa? Menggunakan KPK ya. Kalau menyederhanakan menggunakan FPB. Kalau KPK ya, ini sebenarnya 1 per 1 nih. Biasanya angka 1 itu nggak ditulis. Berarti KPK 8 dan 12. Kalau 1 di bawahnya nggak usah dihitung ya. 8 KPK-nya 2, 4, 2, 2. 12 2, 6, 2, 3. Sehingga KPK 8 adalah 2 pangkat 3 ya. 12 KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. Maka KPK-nya angka yang sama, 2. Pangkat yang besar, berarti 2 pangkat 3 kita ambil. Ya, dikali angka yang lain. Angka yang lain ada angka 3. Hasilnya 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya nak? Dikali 3 sama dengan berapa? 24. Sehingga KPK dari bilangan ini adalah 24. Jadi 5/8 1 dengan 7/12. Yang ini ya KPK-nya adalah 24. Yang ini KPK-nya adalah 24. Yang ini KPK-nya adalah 24. Ya sudah, bagi dulu ya. Bagi penyebut dengan penyebut dibagi. 24 dibagi 8 3 ya nak. 3 kali 5 adalah 15. 24 dibagi 1 24. Dikali 1 24 kali 1 24. 24 dibagi 12 adalah 2. 2 kali 7 adalah 14. Nah, baru kamu bisa mengurutkan dari yang terkecil karena sudah sama semua penyebutnya 24. Yang terkecil ini kan ya urutannya 14 dulu kan. 14 itu punya siapa? Punya 7/12. Habis itu kemana? Kemari ya. Habis ini yang nomor 1, kedua nomor ini 15 ya. 15 punya siapa? Punya 5/8. Dan yang terakhir ini yang ketiga ya, yaitu 24/24 punya si 1. Jadi urutannya dari yang kecil ini 7/12, 5/8, 1. Ngurutin angka ya. Dengan cara menggunakan KPK. Sekarang kita ke materi selanjutnya nak. Pecahan campuran. Contoh, nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan campuran nak. Sebagai bilangan campuran. Ya sudah, kalau bilangan campuran begini. Kan 8/5. Berapa pecahan campurannya? Berarti 8 dibagi 5 ya nak ya. 8 dibagi 5. Bagi kurung aja. 8 dibagi 5. Yang pembilangan di dalam kurung. Pembilangan di dalam kurung. Yang penyebutnya di luar kurung. 5 kali berapa yang mendekati 8? Kali 1. Kalau kali 2 10, kelebihan nggak boleh. Kali 1. Sehingga 5 kali 1 adalah 5. Kurangin ya nak. 8 kurang 5 adalah 3. Ya sudah selesai begini. Lihat nak. Ya. Tadi kan 5 penyebutnya. Maka penyebutnya juga harus 5. Tadi berapa? 5 kali berapa yang mendekati 8? Kali 1 kan tadi kan. Satunya taruh sini ya nak. Nah 5 kali 1 adalah 5. Setelah itu kamu kurangi dengan 8. Berarti 8 kurang 5 berapa? 3 tuh. Nah, 3-nya di sini, 3-nya di sini. Gitu ya, nak ya. Sama 24. Bagi kurung, 24-nya di dalam kurung ya, nak. Bagi 11. 11 kali berapa yang mendekati 24? Kali 2 tuh. 11 kali 2 berapa? 22. Kurangin sisanya 2. Sehingga di sini 11 kali berapa yang mendekati 24? Kali 2 tuh. Kali 2.
2 kali 11 berapa? 22. 24 dikurang 22 berapa tadi? 2. Jadi 22 per 11. Kita ke contoh 2. Contoh soal nomor 2. Nyatakan bilangan 37/9 sebagai pecahan biasa. Oh, kebalikannya ya, Nak ya. Lihat bawahnya. 37/9. Bawahnya 9, maka penyebutnya juga 9. Nanti kamu kemari kali ya, Nak. Berarti 9 dikali 3. Nanti kemari hasilnya ditambah 7. Gitu ya, Nak. Jadi dibalik kayak tadi ya. Akhirnya hasilnya berapa? 9 dikali 3 berapa? 27. 27 tambah 7 berapa? 34 gitu. Jadi kalau jadi pecahan campuran ke pecahan biasa, caranya seperti ini. Contoh soal nomor 3. 2/3 dari penduduk suatu kota adalah laki-laki. Berarti 2/3 ya, Nak ya. 2/3 adalah laki-laki. Jika banyak penduduk kota tersebut 6 juta jiwa, tentukan banyak penduduk laki-laki. Ya sudah. Berarti kan 2/3 ini kan laki-laki ya, Nak. Laki-laki. Berarti 2/3 dikali 6 juta. Nah, gini caranya. Ya, kamu bagi kan 6 bagi 3 bisa. 1 ya. 2 kali 2 berapa? 4 kan? 0 ada berapa sekarang? Ada 6 ya. 0 ya. 0 ada 6. Jadi yang laki-laki itu ada 4 juta jiwa. Perempuan ada berapa? Ya kurangin saja 6 juta dengan 4 juta, yaitu ada 2 juta. Cuman ini pertanyaannya sampai penduduk laki-laki saja. Jadi penduduk laki-laki itu ada 4 juta jiwa. Gitu ya, Nak ya. Sekarang kita ke materi berikutnya. Pecahan negatif. Tentukan hubungan pecahan min 5/7 dan min 4/9. Sama seperti tadi ya, Nak. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Sekarang kita lihat. Min 5/7 dan min 4/9. Yang atas ya. Berarti min 5 kali 9. Min 5 kali 9. Min kali positif, hasilnya min ya. 5 kali 9, 45. Sekarang yang bawah. Yang atas ini. Yang kedua. Min 4 dikali 7. Min kali positif, hasilnya min. 4 kali 7 hasilnya 28. Lihat, min 45 paling kiri ya. Paling kiri itu artinya ada di sebelah kiri daripada min 28 ya. Kalau menurut garis bilangan kan begini ya, Nak ya. Ya, garis bilangan. Di sini min 28, di sini min 45. Kalau paling kiri daripada 28, maka dia nilainya lebih kecil ya, Nak, lebih kecil. Min 45 itu lebih kecil daripada min 28. Kita ke materi selanjutnya lagi. Pecahan desimal, Nak. Pecahan desimal itu pecahan yang terdiri dari koma. Ya, ini koma tuh. Pecahan desimal nih. Pecahan desimal namanya koma. Ada contoh. Nyatakan bilangan-bilangan berikut ya sebagai pecahan campuran. Gitu maksudnya ya. Ini ada pecahan desimal nih. Kalau diubah ke pecahan campuran, lihat saja gini. 3,27. Berarti depannya 3 ya. 27 per berapa? Berapa angka di belakang koma? Itu kan gini. 1, 2. Berarti 0nya 2. Jadi 3,27 per 100. Kalau ini, ambil angkanya berapa? Kalau 0 jangan diambil ya. 169. Per berapa nih? Hitungnya 0-nya. Hitung semua angka yang di belakang koma. Jangan 0-nya saja, hitung semua angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti 0-nya ada 6. Jadi kalau diubah dari desimal ke pecahan campuran begini ya, Nak ya. Dari desimal diubah ke pecahan campuran atau ke pecahan biasa. Yang atas pecahan campuran, yang bawah pecahan biasa. Ke contoh soal berikutnya, Nak. Contoh 2, nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan desimal. Ya sudah, berarti kita harus bagi ke kurung. Yang pembilang selalu di dalam kurung ya. Yang pembilang selalu di dalam kurung. Yang penyebut selalu di luar kurung. Ya sudah, bagi. 4 dibagi 5. Atau dibalik, jadi perkalian. 5 kali berapa yang mendekati 4? 5 kali 1 aja berapa? 5, kelebihan. Kan mintanya 4. Sehingga 4 dibagi 5 itu adalah 5 kali 0. Karena kalau 5 dikali 0, itu hasilnya 0. Kalau dikali 1, dia mendekati 5, kelebihan. Nggak boleh, berarti 5 kali 0. Karena atasnya dikasih 0, bawahnya juga harus dikasih 0. Gitu ya, Nak ya. Bawahnya juga harus dikasih 0.
Kalau sudah 40 bagi 5 berapa? Ya 8. Karena 8 kali 5 adalah 40. Habis sudah 40 kurang 40, 0. Jadi 4/5 desimalnya adalah 0,8. Kalau 5/8 Pak sama, 5-nya di dalam kurung pembilangnya. Penyebutnya di luar. 5 bagi 8 berapa? 8 kali 1 8. Kelebihan Pak, nggak boleh kelebihan ya. Harus mendekati saja, tapi nggak boleh melebihi dari 5. Berarti 0. Maka di sini juga 0. Baru 50 bagi 8 berapa? Yang mendekati kali berapa? Kali 6 ya. 6 kali 8 48. Kurangin 0 kurang 8, pinjam ya, jadi 10 ya. 10 kurang 8 jadi 2. Jadi 50 dikurang 48 itu adalah 2. Kasih 0 lagi. 20 bagi 8 berapa? 2 ya. 8 kali 2 berapa? 16. 20 kurang 16 4. 4 bagi 8 kan nggak bisa. Kasih 0 lagi kalau nggak bisa ya. Sehingga 8 dikali berapa supaya 40, atau 40 dibagi 8 berapa? 5 ya. 8 kali 5 adalah 40. Jadi hasilnya desimalnya adalah 5/8 0,625. Gitu ya, Nak ya? 0,625. Dengan contoh soal berikutnya. Nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan desimal sampai 4 tempat desimal dengan cara membagi. Sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Pembilangnya 2 dalam kurung ya, penyebutnya 7. Gitu ya. 7 kali berapa yang mendekati 2? Atau 2 bagi 7? 0. Sampai 4 angka di belakang koma. Berarti kasih 0. Yang mendekati kasih koma ya. Kali berapa? Kali 3 21 kelebihan kali 2 14. 20 kurang 14 berapa? 6. 7 kali berapa yang mendekati 6? Nggak bisa, kali 0 lagi. Ya, tambahin 0. Kali berapa yang mendekati 60? 7 kali 8. 7 kali 8 56 ya, Nak? 40. 7 yang mendekati 4 nggak ada. Karena 7 kali 1 nya 7. Kelebihan nggak boleh, karena kelebihan kasih 0. Berarti 7 kali 5 35. 40 kurang 35 5. Nggak bisa, kasih 0 lagi. 7 kali berapa yang mendekati 50? Kali itu 7. 49. 50 kurang 49 1. Hasilnya sudah 4 angka di belakang koma itu. 0,2857. Gitu ya. Yang B sekarang 3/11. Sama ya, Nak? 3/11 juga ya. Caranya begini juga. Berarti 3-nya dalam kurung, 11-nya di luar. Kasih 0, gitu ya. Jadi 30. 11 kali 2. Jadi 22. Jadi 8. Kasih 0. 80. 11 kali 7. 77. Kurangin 3. Jadi 30. Kali berapa lagi? 11 mendekati 30. Kali 2. 22. Kurangin 8. Kali tambahin 0. 80. Kali berapa? Kali 7. Tuh. 77. 3. Jadi 0,2727. Karena 4 angka di belakang koma ya, Nak ya. Persen. Untuk setiap pecahan A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0. B-nya nggak boleh sama dengan 0. Jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi A per B dikali 100%. Gitu ya, Nak ya. Jadi ada pecahan kali menjadi ke persen maka harus dikalikan 100%. Kita simak contohnya, Nak. Contoh 1. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk persen. Berarti harus dikali 100%. Kali 100% ya, Nak. Kamu bagi dulu ya. 100 bagi 20. Habis ini ya. 100 bagi 20 5. 9 kali 5 berapa?
45%. Juga sama, kali 100. Ini sederhanakan, saya bagi 5, 3. 100 bagi 5 berapa? 20 ya nak. Karena kalau 100 dibagi 15 langsung nggak bisa. Jadi harus dibagi 5 dulu. 15 bagi 5, 3. 100 bagi 5, 20. 7 kali 20 adalah 140. Ini sisanya 3 ya. 143%. Kalau ingin dijadikan pecahan campuran, ya bisa saja. Berarti 140 dibagi 3. Berapa hasilnya? Atau 3 dikali berapa yang mendekati 140? Kan gitu ya. Kali 46. 3 kali 46 itu adalah berapa? 3 kali 46 138. 138 dikurang 140 itu adalah 2. Jadi 46,2/3%. Jadi diubah pecahan biasanya diubah jadi pecahan campuran. Gitu nah ya. Contoh soal terakhir. Oke. Terakhir ada 35% suruh ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 30% ini kan artinya 35/100 ya nak. Sudah sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Saya sama-sama bagi 5 lah. 35 FEB ya. FEB 35/100 itu 5. 35 bagi 5 /5 adalah berapa? 7. 100 bagi 5 berapa? 20. Jadi pecahan biasanya 35% itu adalah 7/20. Ini juga sama. 125/100. FEB-nya berapa? FEB-nya 25 nak. Kalau dibagi 25 ini hasilnya 5 ya nak. Ini kalau dibagi 25 hasilnya 4. Pecahan campurannya 4 kali berapa mendekati 5 kali 1 ya. 4 kali 1 4 ya. Kalau kali 2 8 kelebihan nggak boleh. 4 kali 1 4 dikurangi 5 1. Jadi 1/4. Gitu ya nak. Cara mengubah jadi persen ke pecahan biasa. Ya nak, nomor 3 ya nak. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 16 putra dan 24 putri, ternyata 5 orang tidak masuk sekolah karena sakit. Berapa persen siswa yang tidak masuk nak? Ya sudah, 16 putra dan 24 putri. Berarti jumlah siswa semuanya ada berapa? Ada 40 siswa. Yang nggak masuk berapa orang? 5 orang. Berarti 5 ini yang ingin kita ubah jadi persen. 5-nya per berapa? Per jumlah seluruhnya, per 40. Dikali 100%. Coret nolnya. Ya. Jadi 5 kali 10, nggak 100 lagi karena sudah dicoret nol. Kan sama-sama 1 dicoret nolnya. 5 kali 10 adalah 50/4. Ya, 50 saya kecilin sama-sama dibagi 2. 50 bagi 2, 25. 4 bagi 2, 2. Nah sekarang 25/2 jadikan pecahan campuran. 25 bagi 2, ini 2 ya. 2 kali berapa mendekati 25 kali 12. 2 kali 12, 24. 25 kurang 24 berapa? 1 ya nah ya. Jadi 12 1/2% atau 12,5%. Begitu ya nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.